Bab 1161. Berhenti bicara omong kosong. Suara dingin sangguannya terdengar di jiwa Kaisar Enam Surga. Sutra Kaisar Enam Surga, saya memiliki 6 kekuatan gaib. Terakhir kali Anda tidak dapat menahan bahkan bintang terlemah sekalipun. Huan Yue, kali ini penguasa istana, saya tidak percaya Anda bisa pukul aku. Tan Yun, aku ingin membunuhmu. Aku membunuh semua kerabatmu, orang-orang dari sekte. Aku ingin darah dan nyawa dari kalian yang tak terhitung jumlahnya untuk memberi penghormatan kepada mayat hidup suamiku. Setelah jeda, kebencian keras sangguannya terdengar. 6 surga Kaisar Jing, bintang-bintang membunyikan bulan. Tiba-tiba, jiwa Kaisar 6 hari, yang sebesar 100 sang, memegang pedang merah darah Kaisar 6 hari, dan ia menari dengan kecepatan tinggi dari kehampaan. Boom! Boom! Dalam gemetar Suekong, lampu pedang berdarah 5.000 kaki panjangnya naik ke langit, mencerminkan Suekong, setiap cahaya pedang berubah menjadi bintang berdarah 200 kaki. Dalam sekejap mata, 360 lampu pedang berubah menjadi 3.600 bintang, yang masing-masing tampaknya mengandung kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Wow! Jiwa Kaisar 6 hari naik ke langit dan terbang ke bidang bintang yang dibentuk oleh bintang-bintang, sangguannya, seperti master di galaksi berdarah, berkata dengan sungguh-sungguh, bunuh. Berdengung. Tiba-tiba, 3.600 bintang berwarna darah menghancurkan kehampaan, membawa 3.600 lubang raksasa ruang hitam, dengan keras ke arah Tan Yun. Terakhir kali, ketika Tan Yun menghadapi bintang-bintang dan kekuatan gaib bulan cincin, dia menggunakan kekuatan gaib gelombang ruang angkasa dari formasi pedang di formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Kemudian, di arai pedang Hongmeng, kekuatan magis terkuat dari seni pedang Hongmeng, Hongmeng membunuh dewa. Namun, Hongmeng Sword Shadow yang dibentuk oleh kekuatan supernatural Hongmeng Killing the Gods telah melipat gandakan kekuatannya dalam formasi pedang, dan itu masih tidak sekuat bintang sangguannya, Huan Yu. Pada akhirnya, Tan Yun terpaksa memenjarakan kayu ajaib dari formasi pedang. Meskipun dia melarikan diri, tulang rusuk kaki kanannya patah dan dia kehilangan satu kaki. Dan kali ini, Tan Yunang melihat 3.600 bintang berwarna darah yang berasal dari pemboman, dan tidak ada rasa takut di matanya. Dia dingin dan menakutkan, dan bahkan tidak ada riak di mata bintangnya. Jika dia harus mengatakan sesuatu, itu adalah sudut mulutnya yang mengangkat sentuhan penghinaan untuk membunuh. Boom! Ketika langit bergetar, Tan Yun meledakkan kekuatan seperti naga dari surga. Pergi dengan. Tan Yun berdiri dengan tangan di tangannya, dan setelah muntah, dia berbisik, anjing tuaku, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengangkat sepatuku di masa lalu, dan tentu saja kamu belum melihat kekuatanku. Hari ini saya akan membiarkan Anda melihat dan merasakan kekuatan yang kuat dari alam eklosion tahap ke-9 saya, tetapi itu bisa membunuh Anda. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun masih membawa tangannya di punggungnya, dan kekuatan harmoni Heavenly Dao yang mengelilinginya tiba-tiba melonjak ke langit, berubah menjadi 3.600 helai kekuatan harmoni Heavenly Dao seperti raksasa, piton, dengan kekosongan yang bergetar. Diledakkan secara akurat pada 3.600 bintang berwarna darah. Kekuatan 3.600 Hongmeng Heavenly Dao baru saja membuat kekosongan bergetar, sementara 3.600 bintang berwarna darah menghancurkan kekosongan menjadi berkeping-keping. Dilihat dari visi kuat yang diciptakan oleh keduanya, sepertinya Tan Yun kekuatan Hongmeng Heavenly Dao rentan. Namun, di adegan berikutnya, sangguannya, yang menyatu dengan 6 jiwa Kaisar Langit, merasa ketakutan. Boom! 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 Dengan suara keras yang sepertinya berasal dari zaman kuno, ketika kekuatan 3.600 helai dari Hongmeng Heavenly Dao seperti piton raksasa bertabrakan dengan 3.600 bintang berwarna darah, kekuatan yang kuat meledak. Ini, apa yang terjadi? Dalam seruan sangguannya yang tak terkendali, 3.600 bintangnya sendiri dihancurkan oleh kekuatan Hongmeng Heavenly Dao. Berdengung. Tiba-tiba, kekosongan runtuh satu demi satu, dan Chow sangguannya, yang momentumnya jatuh seperti kekuatan 3.600 Hongmeng Heavenly Dao dari Hongmeng Piton, meledak. Hancurkan untuk penguasa istana. Jiwa Kaisar 6 hari melonjak seperti gelombang kekuatan, menelan semua kekuatan Dao Surgawi Hongmeng. Segera, kekuatan Hongmeng Heavenly Dao menghilang. Pada saat ini, jantung sangguan ia berdebar kencang. Metodenya yang paling kuat adalah 6 kekuatan gaib dalam Sutra 6 Kaisar Langit.
Dia tidak menyangka bahwa kekuatan magis pertama Kung Xing Huanyu dikalahkan oleh Tan Yun bahkan sebelum dia mendekati Tan Yun. Apalagi, dari awal hingga akhir, Tan Yun berdiri dengan tangannya. Sang Guan Ya menduga bahwa setiap kali ranah Tan Yun meningkat, kekuatannya akan meningkat pesat. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa setelah Tan Yun dipromosikan dari tahap ke-7 tahap eklosion ke tahap 9, kekuatannya akan benar-benar meningkat begitu banyak. Aku takut pada anjingku di masa lalu. Tan Yun masih berdiri dengan tangan memegang tangannya, menatap Sang Guan Ya dengan tatapan menghina. Ini adalah tatapan mata kucing bermain tikus. Melihat Tan Yun bercanda tentang dirinya sendiri, sangguannya terdengar dari 6 jiwa Kaisar Langit, suara dingin yang dalam, takut. Tan Yun sialan, jangan terlalu senang. Mata berkabut dari jiwa Kaisar 6 Langit mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, dan segera, kemarahan sangguan ia terdengar lagi, pengorbanan roda Kaisar 6 Langit Kaisar Jing Bloodsun. Tiba-tiba, tangan kiri Six Heavens Emperor Soul menarik jejak misterius dari dadanya, dan bibirnya bergerak tanpa suara, menari dengan anggun dari kehampaan dan melambaikan cahaya pedang berwarna merah darah. Ribuan cahaya pedang dari 6 surga Kaisar Jiwa, di atas kepala, langsung diringkas menjadi roda Kaisar Matahari Darah dengan diameter 1000 kaki. Ketika roda Kaisar Merah terbentuk, kekosongan 300.000 li dipenuhi dengan celah ruang besar yang bertahan 10.000 li, dan momentumnya tak tertandingi. Segera, roda raksasa itu seperti hari darah, meledak puluhan ribu mil dari tirai cahaya berwarna darah, hanya tirai tipis, itu benar-benar merobek kekosongan yang awalnya penuh dengan celah ruang. Roda Kaisar Matahari Darah adalah kekuatan supernatural keempat dalam Sutra 6 Kaisar Langit. Alasan sangguannya tidak menggunakan kekuatan magis kedua dan ketiga adalah karena dia memiliki penilaian sendiri. Dia percaya bahwa kekuatan magis kedua dan ketiga tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada Tan Yun. Tan Yunang memandangi roda Kekaisaran Matahari Darah dengan diameter 10 kaki, alis pedangnya sedikit terangkat, dan dia masih berdiri dengan tangannya. Membunuh. Jiwa Kaisar 6 hari berputar dari kehampaan. Tiba-tiba, roda Kaisar Matahari Darah menembus kehampaan dalam sekejap, dan kecepatannya sangat cepat sehingga dihancurkan ke arah Tan Yun. Tan Yun, yang berdiri dengan tangan di tangannya, tiba-tiba bergerak, helai rambutnya yang seperti magma menari-nari di langit bersalju, dan pedang pembunuh ilahi Hongmeng melesat keluar dari tengah alisnya, berubah menjadi 200 kaki, dan terbang ke tangan kanan Tan Yun. Seni pedang ilahi Hongmeng. Dengan Tan Yun menjalankan ilmu pedangnya, nafas Tan Yun langsung memasuki kesempurnaan agung dari alam bulu tingkat ke-9. Meski hanya Dzogchen, aura yang bisa terpancar membuat sangguannya yang telah menyatu dengan 6 jiwa Kaisar Langit terkejut. Dia merasakan napas yang dilepaskan oleh Tan Yun, yang 50% lebih kuat darinya sendiri. 7 pulsa pengetahuan. Pada pemikiran pertama Tan Yun, 7 kekuatan surgawi emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur melonjak keluar dari tubuhnya, dan mereka semua dituangkan ke dalam pedang pembunuh dewa di tangannya. Menusuk. Tan Yun tidak mundur tetapi maju, melayang ke udara puluhan ribu kaki, dan perlahan mengayunkan pedang ke roda Kaisar Matahari Darah yang menghancurkan. Pedang yang tampaknya lambat ini sebenarnya karena kecepatannya yang terlalu cepat, sehingga menghasilkan dampak visual yang tampaknya cukup lambat. Merayu. Pecahkan aku. Tan Yun menebas, dan ribuan mil suekong terdengar seperti lolongan hantu dan serigala. Dalam sekejap, cahaya pedang 3000 zang yang mengandung kekuatan 7 cara surgawi, dari pedang pembunuh Hongmeng ke langit di atas kekuatan roda Kaisar Matahari Darah. Ledakan. Boom. Ketika suara keras itu sepertinya merobek gendang telinga, kekuatan cahaya pedang 7 vena yang terang dan mengerikan menebas roda Kaisar Matahari Darah. Sangat kuat. Di mata yang terkejut dari 6 jiwa Kaisar Langit, roda Kaisar Matahari Darah Wanzang dihancurkan oleh cahaya pedang 7 vena. Memanggil. Setelah pedang 7 vena Mang menghancurkan roda Kaisar Matahari Darah, tampaknya memiliki mata, dan setelah terkunci di jiwa Kaisar 6 surga, ia menebas jiwa Kaisar 6 surga dengan keras. Berikan sangguannya di 6 surga Kaisar Jiwa perasaan penghindaran yang tak terhindarkan. 6 surga Kaisar Jing Wanjian kembali ke sekte. Dalam sekejap, sangguannya menampilkan kekuatan supernatural terbesar kelima dalam Sutra 6 Surga Kaisar, 10.000 pedang kembali ke sekte. Berdengung. Tiba-tiba, semburan aura kuat meledak dari tubuh sangguannya, dan kemudian dia menari dengan pedang di udara seperti kilat. Setiap kali dia menari, ada ribuan cahaya pedang berdarah,
menunjukkan berbagai gaya pedang yang membeku di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, total 10.000 sinar pedang berwarna darah yang panjangnya 8.000 kaki, telah membeku sejak mereka membalikkan tubuhnya. Itu tampak seperti puluhan ribu pedang raksasa berwarna darah berserakan di kehampaan di sekelilingnya. Meskipun tidak tergerak, itu memberi orang rasa krisis yang menindas yang mengejutkan jiwa. Ledakan, kekosongan meledak, retakan di langit seperti parit, dan membentang menuju 6 jiwa kaisar langit. Dalam celah ruang yang menakutkan itu, lampu pedang 7 Vena bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, dan ketika hendak menebas ke 6 jiwa kaisar langit, Sang Guanya dengan tegas berkata, kirim semua pedang bersama-sama, bunuh. Su, ho, boom. Segera, puluhan ribu lampu pedang berwarna darah, dari seluruh jiwa kaisar 6 hari, berubah menjadi semburan berwarna darah setebal ribuan mil dan panjang ribuan mil, menghancurkan kehampaan, dan dengan keras mencabik-cabik lampu pedang 7 Vena yang dicincang. Boom, boom. 7 lampu pedang berurat yang mempesona berputar-putar seperti bambu yang patah dalam semburan cahaya pedang berwarna darah, dan akhirnya tersapu oleh semburan cahaya pedang. Su, ho. Pada saat ini, ribuan sisa cahaya pedang berdarah menelan ke arah Tan Yun dalam keadaan tak terbendung. Tan Yun, yang naik ke langit, masih tampak tenang, dan berkata dengan lemah, 9 pulsa untuk membunuh makhluk abadi. Segera, 9 kekuatan surgawi emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu dan ruang, bergegas ke pedang Excalibur Hongmeng di sepanjang lengan kanan. Tan Yun mengangkat pedangnya dengan kedua tangan dan tiba-tiba menebasnya. Tiba-tiba, cahaya pedang 9 Vena, yang panjangnya 10.000 kaki, merobek semburan cahaya pedang berwarna darah, dan menelan jiwa kaisar 6 hari. Pada saat yang sama, Tan Yun memegang pedang di kedua tangan dan mengikuti rumah pedang 9 Vena, dan pada saat yang sama, dari langit salju, dengan liar menyuntikkan 11 jenis kekuatan surgawi di tubuhnya ke dalam pedang pembunuh ilahi Hongmeng, dan kemudian menggunakan pembunuhan ilahi Hongmeng. Jelas, Tan Yun tidak ingin membuang waktu dengan Sang Guanya, dia ingin memukulnya dengan keras atau bahkan membunuhnya. Ledakan. Tiba-tiba, bayangan pedang besar Hongmeng, yang sepanjang 10.000 meter, mengikuti yang tampaknya biasa-biasa saja, dan mang pedang 9 Vena menuju ke 6 jiwa kaisar langit. Ekspresi yang sangat terkejut muncul di wajah 6 jiwa kaisar langit, dan kemudian suara maju Sang Guanyana terdengar, bunuh. 6 pedang sutra kaisar langit manusia menjadi satu. Dalam sekejap, pedang darah kaisar 6 surga di tangan jiwa kaisar 6 surga naik ke udara, dan kemudian, jiwa kaisar 6 surga menghilang seketika dan memasuki pedang darah kaisar 6 surga. Dalam kehampaan seperti riak air, pedang darah kaisar setinggi 60 kaki melonjak ke skala 3.000 meter yang sangat besar, seperti gunung berwarna darah, dan cara yang mengesankan meledak pada cahaya pedang 9 Vena yang terpotong. Boom! Pedang 9 Meridian Mong tiba-tiba runtuh tak terlihat, dan pada saat berikutnya, bayangan pedang Hongmeng, yang segera mengikuti, tiba-tiba meledak dengan kekuatan perkasa yang tak tertandingi dan bertabrakan dengan pedang darah kaisar 6 surga yang berwarna seperti gunung. Boom! Boom! Wow! Setelah cahaya pedang dan pedang darah kaisar saling menyerang, akibat badai terpancar dengan liar menghancurkan kekosongan dalam radius 300.000 mil. Ketika kekosongan runtuh, kekuatan yang tersisa menyapu laut di bawah, dan tiba-tiba, laut menjadi ganas. Aliran air mengalir ke awan. Sangat perkasa. Detik berikutnya, bayangan pedang Hongmeng menghilang di lubang besar ruang gelap gulita. Berdengung. Di sisi lain, pedang darah 6 kaisar surgawi berwarna merah darah, yang dipotong dan terbang dalam kehampaan, terus bergulir. Apa? Dengan ratapan tragis, Sang Guanya terbang keluar dari tubuh pedang dengan wajah pucat. Lebih tepatnya, itu lebih seperti dilempar keluar oleh pedang darah kekaisaran yang berjatuhan. Puf engah. Sang Guanya mengeluarkan 3 panah berdarah berturut-turut, dan ketika dia menghentikan sosoknya dari kehampaan, dia memberi, wow, lagi dan menyemburkan seteguk darah. Dia runtuh dari langit bersalju, dan tampaknya menderita pukulan berat. Dengan kemampuan ini, aku masih ingin membunuh Lao Su. Siapa yang memberimu keberanian? Tan Yun mendengus dingin, memegang pedang dan terbang menuju Sang Guanya. Tiba-tiba, Tan Yun mengangkat alisnya, tubuhnya mengambil tendangan voli, dan dia merasakan aura yang sangat kuat yang meletus dari Sang Guanya. Napas ini membuat jantung Tan Yun berdebar-debar. Tan Yun harus waspada. Pada saat yang sama, Tan Yun sangat bingung.
Karena dia percaya diri, saat dia memasuki tahap ke-9 alam eklosion, sangguannya jelas bukan lawannya bahkan jika dia telah mengkultivasikan mantan Kaisar Enam Langit Jing. Tetapi pada saat ini, Tan Yun benar-benar merasakan aura tirani yang seimbang dengan dirinya sendiri dari sangguannya. Haha, ahahaha. Sangguannya, yang sangat malu dengan rambutnya yang dipukuli, tiba-tiba tersenyum tidak bermoral. Tawa itu mengandung kemarahan, sarkasme, dan makna membunuh. Tan Yun, kamu sialan. Tuan Istana harus mengatakan, kamu memang Maha Guru Hongmeng, kamu sebenarnya tidak menampilkan formasi pedang ilahi, itu menyakitkan, saya dengan mudah. Tapi, apakah menurutmu ini masalahnya, apakah kamu membiarkan penguasa istana mengambil alih? Tuan Istana memberitahumu bahwa kamu sangat disayangkan, karena penguasa istana bangun kemarin karena pembunuhnya melawanmu. Hari ini, sangguan Yaku akan membunuhmu. Begitu kata-kata itu jatuh, dalam tatapan kaget Tan Yun, sangguannya melihat sosok berkabut di benaknya. Sosok berkabut wanita itu mirip dengan sangguannya, tetapi persis sama dengan penampilan jiwa Kaisar 6 Hari yang baru saja dipadatkan oleh sangguannya. Jiwa peri. Hati Tan Yun tercengang. Dia menyadari bahwa Su Ying adalah sinar jiwa peri dari Kaisar 6 Surga yang sebenarnya. Tan Yun tahu bahwa ketika Kaisar Abadi 6 Surga turun dan bereinkarnasi di benua hukuman surgawi, dia memisahkan gumpalan jiwa peri dan tertidur lelap dalam pikiran sangguan Ya. Tapi sekarang jiwa peri ini telah terbangun. Tepat ketika Tan Yun terkejut, sangguannya menggunakan pedang manusia untuk kembali ke satu, dan masuk ke pedang darah Kaisar 6 Surga. Pada saat ini, jiwa peri dari Kaisar Abadi 6 Surga menonjol dari tangan Giok Qian, dan segera, pedang darah Kaisar 6 Surga berubah menjadi 3 kaki 3 inci dan dibawa ke tangannya. Dia memandang Tan Yun, bibirnya terbuka ringan, dan suara keagungan bawaan keluar, hari ini, Kaisar Abadi ini membuatmu tidak memiliki cara untuk pergi ke surga dan bumi. Hidupmu bisa berakhir di sini. Betulkah? Tan Yun mencibir, saya akui bahwa Anda sangat kuat, cukup kuat untuk menakuti saya. Tapi sayang sekali, kamu hanya jiwa peri yang hancur. Setelah Tan Yun berbicara, dia tiba-tiba meraung, jika saya bahkan tidak bisa membunuh jiwa peri Anda, lalu bagaimana saya bisa berbicara tentang balas dendam di masa depan? Formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Tiba-tiba, 11 pedang terbang keluar dari pikiran Tan Yun dan kemudian menyebar, terbang melintasi langit bersalju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Aku hanya ingin mengatur formasi pedang sekarang, jangan pikirkan itu. Dengan suara dingin, jiwa peri dari Kaisar 6 Langit, memegang pedang darah Kaisar 6 Langit, memotong pedang terbang ke arah belakang, mencoba menghancurkan pedang terbang dan mencegah Tan Yun menyiapkan formasi pedang. Ketika saya ingin mengaturnya, saya akan mengaturnya kapan? Tan Yun dengan tegas berkata, apakah karena saya melewatkannya, atau apakah itu khayalan Anda, saya akan memberitahu Anda sekarang. Langkah Dewa Hongmeng. Tubuh raksasa magma Tan Yun tiba-tiba mengambil langkah dan melintasi 20.000 mil kehampaan, tiba-tiba menghalangi jalan jiwa Kaisar Abadi 6 Surga, sementara pergelangan tangannya berputar, dia mengangkat tirai pedang yang merobek kekosongan dan menyelimutinya. Jiwa peri. Dang dang dang. Sosok jiwa peri itu sering berkedip, dan pergelangan tangan Hao dengan cepat terpelintir. Pada saat itu, ratusan cahaya pedang merah menghancurkan tirai pedang Tan Yun. Membunuh. Ketika jiwa peri memegang pedang untuk membunuh Tan Yun, tiba-tiba, pandangannya penuh dengan hamparan luas. Namun, pada saat ini, formasi pedang ilahi Hongmeng Tu telah berhasil diatur. Dari luar, formasi pedang memiliki radius 30.000 li, sedangkan Hongmeng Void dalam formasi pedang telah meledak 11 kali, mencapai radius 330.000 li. Membunuh. Tan Yun memelototi jiwa abadi dari Kaisar 6 Langit, kamu harus mencobanya dan lihat apakah kamu bisa membunuh Lao Su. Gelombang ruang. Tan Yun berteriak, tiba-tiba ada gelombang dahsyat di kehampaan dalam radius 100.000 li, menelan jiwa peri dan Tan Yun. Berhenti bicara omong kosong dengannya, bunuh dia. Pada saat ini, di dalam pedang darah Kaisar 6 Surga, pengingat lemah sangguan ia terdengar, formasi pedangnya, saya pelajari 5 tahun lalu, dia menggunakannya dalam formasi pedang. Setelah seni pedang Excalibur Hongmeng, kekuatannya akan meningkat 2 atau 3 kali. Mendengar itu, jiwa Kaisar Abadi 6 Hari, yang wajahnya penuh dengan kengerian yang tak terhentikan, memutuskan untuk melakukan pukulan terkuat untuk membunuh Tan Yun. 6 Surga Kaisar Jing Wanjian kembali ke sekte. 6 pedang sutra Kaisar Langit Manusia menjadi satu.
Pada saat ini, jiwa Kaisar Abadi Enam Surga, secara bersamaan menampilkan dua kekuatan magis paling kuat di Sutra Enam Kaisar Surga. Karena sangguannya sudah memasuki pedang darah Kaisar, pada saat ini, jiwa peri tidak perlu masuk lagi ketika dia melemparkan pedang manusia menjadi satu. Dengan jiwa abadi yang mengerahkan dua kekuatan gaib yang hebat, tiba-tiba, di kehampaan kosmos yang luas, lampu pedang berwarna darah dari ribuan kaki muncul dari udara tipis dari seluruh jiwa abadi Kaisar Abadi Enam Hari. Ketika sangguannya menggunakan 10.000 pedang untuk kembali ke sekte, cahaya pedang berwarna darah dari 10.000 dao sedikit berkabut, tetapi pada saat ini, setelah gumpalan nyata dari jiwa peri dari Kaisar Enam Surga, itu benar-benar berbeda. Karena puluhan ribu lampu pedang berwarna darah di sekelilingnya sebenarnya seperti pedang raksasa substantif dengan 10.000 gagang. Dan itu persis sama dengan pedang darah enam kaisar surgawi di tangannya. Pergi ke neraka. Dengan rambut panjang seperti air terjun jiwa peri, menari di langit, 10.000 cahaya pedang berwarna darah, berkumpul menjadi semburan kekerasan menyapu ke arah Tan Yun. Pada saat yang sama, dengan lambaian tangan kanannya, pedang darah enam kaisar surgawi di tangannya tiba-tiba naik menjadi 3.000 kaki, dan dia juga dengan cepat terjun ke semburan ribuan cahaya pedang, menuju Tan Yun. Sudah tidak jelas, keberadaan pedang darah enam kaisar surgawi. Bahkan Tan Yun tidak bisa membedakannya, karena Mang Pedang Wandao dan pedang darah kaisar enam surga sama persis pada saat ini, dan kecepatannya sangat cepat sehingga mengejutkan, jadi Tan Yun sangat sulit untuk mengatakannya. Kedua kekuatan magis itu secara bersamaan ditampilkan, dan kekuatan yang tersisa yang terpancar menyebabkan kekosongan dalam formasi pedang runtuh satu demi satu. Dan tirai arai pedang ilahi Hong Mengtu bergetar hebat, seolah-olah itu tidak tahan dengan prestise yang tersisa dan akan pecah kapan saja. Dari sini dapat dilihat bahwa kekuatan jiwa Kaisar Abadi Enam Hari jauh lebih kuat daripada sangguannya. Karena mata telanjang tidak tahu, maka aku, Tan Yun, akan menghancurkan 10.000 pedang cahaya dao, dan kemudian mengeluarkan pedang darah kaisar. Tan Yun tampak tegas, dan pupil matanya yang besar memancarkan niat membunuh yang kuat, dan dia tanpa pamrih menggunakan kekuatan magis paling kuat dalam seni Excalibur Hongmeng, pembunuhan iblis Hongmeng. Segera, Hongmeng Sword Shadow yang besar dan halus melesat keluar dari Hongmeng Divine Killing Sword, dengan potongan-potongan kekosongan yang tiba-tiba runtuh, dan menuju cahaya pedang berdarah yang mendekat. Boom, boom. Di tengah pemboman yang cepat dan memekakkan telinga, Hongmeng Sword Shadow berada dalam formasi pedang. Kekuatannya meningkat secara eksponensial 3 kali lipat, dan itu menyambut semburan cahaya pedang yang berdarah. Semburan cahaya pedang berdarah yang bernoda di langit itu, menghadap bayangan pedang Hongmeng yang rapuh dan menyedihkan, pecah berkeping-keping seperti keramik. Saat bernafas, ketika puluhan ribu lampu pedang berdarah semuanya hancur, bayangan pedang Hongmeng halus Tan Yun juga menghilang. Pada saat ini, hanya 3.000 kaki dari 6 pedang darah Kaisar Surgawi yang tersisa, dan kecepatannya melonjak, dan melesat ke arah dada Tan Yun. Tan Yun, ambil nyawamu. Di dalam pedang darah Kaisar Enam Surga, niat membunuh sangguannya yang lemah datang. Mimpi. Tan Yun yang tak terhindarkan mencibir, dan berteriak dalam hatinya, Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, Huo Wu, Xian Chen, Feng Xiang, Kota Guntur, Wu Hen, bagian, diam, hentikan aku. Boom, boom. Dalam keruntuhan langit, 10 pedang ilahi Hongmeng langsung keluar dari pikiran Tan Yun. Dari depan Tan Yun, mereka semua tiba-tiba menjadi raksasa, berdiri di udara berturut-turut, menghalangi tubuh Tan Yun. Ding dong. Di tengah percikan api, pedang darah enam kaisar surgawi yang menusuk dengan keras, dengan ujungnya yang tajam dan besar, menghantam tubuh pedang ilahi Jinni. Boom, boom. Tiba-tiba, Wanzang Jinni tidak bisa menahan kekuatan benturan yang besar, dan tubuh pedang itu menabrak Musin, pedang suci di belakang, dan kemudian Musin menghantam bayangan jelas dari pedang suci di belakang. Pada saat ini, 10 pedang ilahi Hongmeng meledak hampir pada saat yang bersamaan, membantingnya dengan keras ke arah Tan Yun. Jika mereka dipukul, tidak diragukan lagi bahwa Tan Yun akan mati atau terluka. Pada saat kritis ini, Tan Yun berkata dengan tajam, tutup. Tiba-tiba, 10 pedang Hongmeng berubah menjadi 10 balok, yang memasuki pikiran Tan Yun. Kali ini penguasa istana akan melihat apakah kamu mati. Pada saat ini, pedang darah Kaisar Enam Surga, yang kekuatannya anjlok, menembus kehampaan dan menusuk tenggorokan Tan Yun yang tak terhindarkan. Tentu saja aku tidak akan mati. Tan Yun meraung marah,
dan melemparkan pedang Excalibur Hongmeng di tangan kanannya ke depan, dan baru saja mengenai pedang darah Kaisar Enam Langit sebelum dipantulkan. Jiwa peri Kaisar Enam Langit, jika tidak ada pedang darah Kaisar Enam Surga, akan mudah bagiku untuk membunuhnya. Tidak, aku harus mengambil pedang darah Kaisar Enam Langit. Dalam kilatan petir, Tan Yun membalikkan hatinya dan mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Pada saat ini, dia yang bisa menghindari pedang dengan tergesa-gesa tidak menghindar. Dalam tatapan terkejut dari jiwa peri dari Kaisar Abadi 6 Hari, dia melihat bahwa Tan Yun dipenuhi dengan kekuatan Hongmeng Heavenly Dao, dengan panik mengalir ke lengannya. Hentikan Lao Su. Ketika ujung tajam dari pedang darah Kaisar Enam Surga hendak menembus tenggorokan Tan Yun tiba-tiba membuka sepasang tangan magma raksasa dan meraih kedua sisi ujungnya dengan tangan kosong. Ini seperti mengayunkan pedang dengan tangan kosong. Berdebar. Ketika Tan Yun memegang kedua sisi ujung pedang dengan kedua tangan, darah berdeguk dari telapak tangannya yang besar, dan rasa sakit yang menusuk jantung langsung dari telapak tangan ke jantungnya. Tiba-tiba, pedang darah Kaisar 6 Hari, yang sebesar 3.000 kaki, mendorong Tan Yun ke dalam kekosongan dengan kecepatan yang sangat cepat. Apa? Tiba-tiba, Tan Yun mengeluarkan suara yang menyakitkan, tapi itu adalah ujung pedang darah Enam Surga Kaisar yang menembus tenggorokan Tan Yun. Mengaum. Mata Tan Yun merah, seperti binatang buas yang mengaum, saat terbang terbalik di langit, sambil memegang pedang dengan kuat dengan kedua tangan. Tuan, aku akan membantumu. Pada saat ini, kecemasan Tan Yun terdengar di benaknya. Tidak. Kamu bisa mundur dengan tenang. Tan Yun berkata dengan tajam, saya secara pribadi harus menghancurkan jiwa peri sangguannya dan Kaisar Abadi Liu Tian. Selain itu, sebelum kamu dipromosikan ke tier 10, kekuatanmu tidak sebaik milikku. Kamu keluar untuk mati. Ketika Tan Yun mentransmisikan suara lemah sangguannya datang dari pedang darah Kaisar Enam Surga, bantu aku. Oke, jiwa peri dari jiwa Kaisar Enam Surga melintas dari kekosongan 20.000 li, dan pada saat berikutnya, itu muncul di balik gagang pedang darah. Kaisar Enam Surga, membunuh. Peri jiwa giok membalik tangannya, dan mengerahkan upaya penuhnya di belakang gagang pedang besar. Dia mendorong pedang darah Kaisar Enam Surga paralel dalam upaya untuk menusuk Tan Yun. Berdengung. Dengan tambahan jiwa peri, segera, pedang darah Kaisar sepanjang 3.000 meter bergetar hebat, dan kekuatan yang kuat ditransmisikan ke tangan Tan Yun. Mengaum. Saat Tan Yun meraung, tangannya di kedua sisi ujung pedang telah meledak menjadi daging dan darah, memperlihatkan tulang seperti magma. Bobo-bobo. Tiba-tiba, kekuatan yang melonjak di ujung pedang, di sepanjang tulang tangan Tan Yun, menyebar ke lengan Tan Yun dengan kecepatan yang sangat cepat, daging dan darah di mulut tangan harimau itu hancur berkeping-keping, menyebar ke arah bahu. Meski begitu, tulang tangan Tan Yun masih mengepalkan ujung pedang dengan kuat. Tidak pernah membiarkan pergi. Dia tahu bahwa dia tidak boleh melepaskannya pada saat ini, jika tidak, pedang darah Kaisar Enam Surga harus menembus lehernya, dan dia pasti akan mati saat itu. Tan Yun percaya bahwa pemberani menang jika kita bertemu di jalan sempit. Selama seseorang bertahan sampai pedang darah 6 Hari Kaisar dihapus dan kekuatan pedang manusia bersatu, inilah saatnya untuk membunuh sangguannya dan secercah jiwa peri dari kehidupan terakhirnya. Dengan cara ini, Tan Yun, yang telah kehilangan daging dan darah di kedua lengan dan tangannya, didorong oleh pedang darah 6 Kaisar Langit dan terbang mundur dengan kecepatan yang sangat cepat di arai pedang ilahi Hongmeng Tu dengan radius 330.000 mil. Saat terbang mundur, Tan Yun dengan tajam merasakan bahwa kekuatan pedang darah Kaisar Enam Surga perlahan-lahan lewat. Ayo pergi. Ketika Lao Su yang perkasa yang tersisa tidak takut, inilah saatnya pedang akan membunuhmu. Pada saat yang sama, Sen Subing tampak serius dan berputar di udara, dan segera, kekuatan waktu dan ruang berubah menjadi 18 cahaya pedang, dan kepala 10 pria tua dan 8 pria paruh baya yang menggunakan formasi pedang mereka ditebas, jauh. Pompa, engah. Segera, Sen Subing melemparkan pedang terbang ke dalam kehampaan dengan suara bersiul, dan pedang terbang itu melesat melintasi langit bersalju dalam bentuk cincin dengan kecepatan tinggi, menembus 18 kepala. 18 tetua di alam bulu, janin peri dicekik di kepala mereka. Setelah itu, Sen Subing datang ke dunia seolah-olah dewa pembunuh tanpa jejak emosi, menggunakan langkah-langkah ajaib ruang dan waktu, melintasi langit bersalju untuk memanen nyawa musuh.
Dia menemukan bahwa puisi murong 7 lapis dari alam bulu berada dalam formasi pedang yang diatur oleh 16:6-86 hari istana mendalam dari alam bulu. Saat bernafas, 16 orang musnah dan Murong Sishi yang terluka parah diselamatkan. Terima kasih. Murong Sishi tampak bersyukur. Sama-sama, jaga dirimu baik-baik. Setelah Sen Subing meninggalkan kalimat, dia menembak ke langit salju yang luas, melihat orang-orang di sisinya yang membutuhkan bantuan saat dikepung oleh musuh. Dia menemukan melalui indera spiritualnya, terutama Tang Mengyao, Xiao, Xianer, Tuo Baiying, dan Tang Yongsheng di alam bulu 9 kali lipat. Kelima orang itu membunuh kelompok musuh seolah-olah mereka tidak masuk dan keluar dari siapapun. Hah! Sen Subing sepertinya menyadari sesuatu. Setelah terbang melintasi langit lebih dari 50.000 mil, dia menyaksikan pertempuran sengit antara Sue Ziyan dan Nirou. Pada saat ini, Sue Ziyan, yang berada di tahap ke-9 dari alam bulu dan memegang pedang ilahi 5 jiwa, dan Nirou, yang memegang pedang Kaisar 6 Langit, dan pahlawan wanita dari alam bulu surgawi Dzogchen. Benar-benar memukul api. Kedua gadis itu bertarung begitu redup, langit hancur, dan setelah pertempuran sengit membuat laut salju Tianqi di bawah, kolom air melonjak, cukup spektakuler. Sue Ziyan dan Nirou berimbang, dan untuk sementara tidak mungkin untuk melihat mana yang kuat atau lemah. Ziyan, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Sen Subing bertanya dengan cemas. Kakak Sen, tidak perlu. Sue Ziyan menjawab dengan sangat tegas, aku harus membunuhnya sendiri. Kalau begitu perhatikan keamanannya. Sen Subing berkata, dan melirik formasi pedang ilahi Hong Mengtu di kejauhan. Dengan sedikit kekhawatiran di matanya, dia kembali normal dan berjalan menuju orang yang membutuhkan. Menurut pendapatnya, Tan Yun dari alam bulu tingkat ke-9 telah berdiri di puncak benua hukuman surgawi. Bahkan jika sangguannya adalah reinkarnasi dari 6 surgawi kaisar abadi, dia jelas bukan lawan Tan Yun. Saat dia berpikir, ini memang masalahnya. Jika bukan karena pikiran sangguannya bahwa ada segumpal jiwa peri dari kehidupan terakhirnya, jika tidak, Tan Yun bisa membunuhnya dalam hitungan menit. Ledakan. Dengan suara keras yang datang dari belakangnya, Sen Subing tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat pemandangannya yang gemetar. Di hadapannya, medan perang dari arai pedang ilahi Hong Mengtu runtuh, dan Tan Yun kehilangan tangan daging dan darahnya, mencengkeram kedua sisi ujung pedang-pedang darah Kaisar Langit 6, menembak ke arahnya. Ketika Sen Subing melihat sosok berkabut di belakang gagang pedang darah Kaisar 6 Surga, dia menggoyangkannya dengan lembut, gumpalan jiwa peri dari Kaisar 6 Surga. Tan Yun, aku akan membantumu. Dengan ekspresi cemas, Sen Subing terbang menuju Tan Yun di udara. Subing, jangan khawatir, sangguannya dan jiwa peri kehidupan terakhirnya sudah kehabisan keterampilan. Tan Yun menyeringai dan merasa bahwa kekuatan pedang darah Kaisar 6 Surga telah menghilang selama lebih dari separuh waktunya. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba berteriak, keluar dari sini. Tan Yun kehilangan lengan daging dan darahnya, tiba-tiba menggenggam kedua sisi ujung pedang, dan dengan keras mendorong ke depan. Tiba-tiba, pedang darah Kaisar 6 Hari, yang panjangnya 3.000 kaki, terbanting ke belakang. Apa? Dengan teriakan, pada saat ini, itu telah digantikan oleh jiwa Kaisar Abadi 6 Surga dengan kedua tangan mendorong gagang pedang. Tangan dan lengannya tidak bisa menahan dampak dari gagang pedang dan hancur berkeping-keping. Ledakan. Ketika gouge tumpul terdengar, gagang pedang mengenai dada jiwa peri. Tiba-tiba, sosok jiwa peri terluka parah dengan kecepatan tertinggi dan menjadi sedikit pingsan. Kamu sudah cukup menyerang. Ini aku sekarang. Murid raksasa Tan Yun mengungkapkan cahaya yang dingin dan ganas. Dia melepaskan pedang darah Kaisar 6 Surga dengan kedua tangan, melayang ke udara, dan menginjak pedang merah darah. Ah! Dengan suara tragis, 7 lubang sangguannya mengeluarkan darah dari pedang darah Kaisar Langit 6, dan saat dia jatuh ke laut bersalju Tianqi di bawah, sebuah simbol dengan sepasang sayap terukir di cincin alam semestanya. Terbang keluar. Pengorbanan. Tiba-tiba, di punggungnya, pesona peri ini berubah menjadi sepasang sayap yang hampir transparan sepanjang ribuan kaki. Jimat peri kelas menengah yang nyata. Sen Subing, yang terbang menuju Tan Yun, tidak membutuhkan Tan Yun untuk mengingatkannya. Dia sudah menggunakan langkah sihir waktu dan ruang dan melakukan tendangan voli ke arah sangguannya. Tan Yun, dan Sen Subing, kamu sedang menunggu penguasa istana. Sangguannya mengepakkan sayapnya sangat cepat,
melarikan diri di udara bersalju, dan dengan tegas berkata, meskipun penguasa istana bukan lawanmu, jangan pikirkan itu. Bunuh penguasa istana. Setelah penguasa istana melarikan diri, temukan tempat untuk muncul dan naik. Selama kamu mencapai alam abadi, penguasa istana akan mengirim seseorang untuk menghancurkanmu. Pada saat ini, Tan Yun, yang baru saja membunuh jiwa Kaisar Abadi 6 hari, berkata dengan dingin, jangan terlalu dini senang, bahkan jika kamu mengejar sampai ke ujung dunia, aku akan membunuhmu. Ledakan. Setelah itu, Tan Yun menendang jiwa peri dari 6 surgawi Kaisar Abadi. Kemudian, Tan Yun berteriak, ayo Subing. Oke, Sen Subing melompati bahu kanan Tan Yun, dan kemudian tubuh Tan Yun muncul dengan kekuatan spiritual emas yang melonjak, dan dia terus melakukan langkah suci, mengejar sangguannya yang telah melarikan diri jutaan mil jauhnya. Tan Yun tidak membiarkan naga emas dan singa keluar pada saat ini, karena dia tahu bahwa kecepatan terbang pria besar saat ini sedikit lebih lambat dari dirinya sendiri. Sementara Tan Yun mengejar, dia menemukan melalui indera spiritual bahwa sangguan ia terluka parah dan sekarat, dan cepat atau lambat dia bisa menyusulnya. Pada saat yang sama, ia menemukan melalui indera spiritualnya bahwa hanya 7 atau 8 orang di sisinya yang terluka di langit bersalju yang luas, dan 490 tetua di istana mendalam 6 surga sekarang lebih dari setengahnya mati. Tan Yun percaya bahwa orang-orang di sisinya pasti tidak akan membiarkan siapapun pergi. Pada saat ini, di benak Nirou yang melawan Sue Zian, dia tiba-tiba teringat suara lemah dan cemas sangguannya, "Putri, kita kalah. Cepat bubar dengan ibumu, dan lari dari alam rahasia Huangfu di pegunungan hukuman." Susunan pertahanan yang diatur oleh pintu rahasia alam rahasia Huangfu dapat menahan musuh untuk jangka waktu tertentu. Ketika kita melarikan diri ke alam rahasia Huangfu, ibu akan punya cara untuk membawamu pergi. Mendengar itu, Nirou, yang secara bertahap terkena serangan Sue Zian, tiba-tiba menyerah melawan Sue Zian, dan melarikan diri ke arah Tianqi Suehai, menangis dan mengirimkan, "Ibu, suaramu sangat lemah, apakah kamu baik-baik saja? Putriku sangat khawatir tentang Anda." "Putri, jangan khawatir, ibuku memiliki jimat peri kelas menengah, dan Tan Yun tidak bisa mengejar ibuku." "Oke, ibu tidak akan mengatakan apa-apa, ibuku lelah." Pada saat ini, sangguan Ye, yang dikejar oleh Tan Yun, buru-buru memberi lebih dari 200 tetua dari istana mendalam 6 surga hidup-hidup. Tidak diragukan lagi menyuarakan perintah, semua orang putus asa untuk melindungi Tuan Istana Muda dan melarikan diri dari rahasia alam Gunung Huangfu. Sejak itu, lebih dari 200 tetua dari alam bulu melepaskan diri dari keterikatan dengan musuh. Ketika Nirou melarikan diri, cincin sangguannya Qiankun menyala, dan satu-satunya perahu abadi kelas menengah yang nyata menembus kehampaan. Nirou terbang dengan cepat. Nirou tahu bahwa ibunya ingin dia mengendalikan perahu roh dan membawa para tetua untuk melarikan diri demi hidup mereka. "Semuanya, cepatlah naik perahu abadi bersamaku." Ketika Nirou hendak memimpin dalam terbang menuju perahu abadi, Nirou tiba-tiba mendengar suara wanita acuh tak acuh di belakangnya. "Ada seorang wanita tua, kamu tidak ingin melarikan diri." Tapi itu adalah tubuh indah Sue Zian, dikelilingi oleh 5 kekuatan surgawi emas, kayu, air, api, dan bumi. Dia memegang Excalibur 5 jiwa dan melewati Nirou pada saat itu, pedang memblokir Nirou di tangannya. Ketika Nirou menghindar dengan tergesa-gesa ke belakang, 8 tetua yang terbang lebih dulu dari belakangnya berteriak seperti maut, "Lindungi Tuan Muda Istana dan biarkan Tuan Muda Istana melarikan diri dulu." Membunuh. 8 tetua memancar keluar dari kekuatan surga, membawa pedang cahaya menuju Sue Zian. Matilah wanita tua itu. Sue Zian terlalu cepat, jadi hampir 8 darinya muncul di samping 8 tetua pada saat yang sama, dengan 8 bundel cahaya pedang 5 elemen, menelan 8 orang. Sebelum 8 orang berteriak, mereka berubah menjadi 8 kelompok kabut darah yang memenuhi langit bersalju, dan mereka semua mati. Pada saat ini, Nirou mengambil kesempatan untuk terbang ke perahu abadi. Ketika Sue Zian mengejarnya, lebih dari 20 tetua dari tingkat ke-6 sampai ke-9 dari Feathering Stage datang untuk melindungi Nirou. "Matilah wanita tua itu." Desir-desir. Sue Zian dengan cepat bergerak di samping para tetua, dan setiap kali dia melewati seorang tetua, sebuah kepala terpenggal. Ketika Sue Zian membunuh lebih dari 20 tetua, Nirou sudah terbang dengan kapal abadi. Dalam sekejap,
Ketika Nirou tidak bisa mengendalikan Xianzu dan menunggu para tetua melarikan diri untuk hidup mereka, Sue Zian juga terbang ke Xianzu dengan pedang, kamu tidak bisa melarikan diri. Kalau begitu mari kita coba. Nirou mengendarai Xianzu dan berlari menuju salju Tianqi, saat bertarung dengan Sue Zian di Xianzu. Zian, kamu harus berhati-hati. Tang Meng terbang di langit, tetapi tidak punya waktu untuk terbang ke kapal abadi. Dia harus berteriak pada perahu abadi yang menghilang di langit bersalju. Zian, kamu harus memperhatikan keselamatan. Namong Yukin, Si Hong Xiao, dan Tantai Xianer yang mengikuti Tang Mengki berteriak cemas. Segera, suara tegas Sue Zian datang, Saudari Tang, jangan khawatir tentang saya pasti akan membunuhnya. Juga, jika kamu tidak dapat mengejar Bahtera Abadi, jangan mengejarnya. Pergi dan bunuh para tetua dari istana mendalam 6 surga lainnya. Mendengar itu, para wanita, dengan kekhawatiran mereka tentang Sue Zian, dan Tang Yongsheng, Gongsun Ruoxi dan yang lainnya, mulai melacak dan membantai para tetua dari istana mendalam 6 surga yang melarikan diri dengan ketakutan. 3 jam kemudian, Tuoba Yingying dan semua orang telah membantai semua tetua di istana mendalam 6 surga. Pada saat ini, Tuoba Yingying dan yang lainnya berdiri di atas salju di udara. Sejauh kesadaran spiritual mereka bisa mencapai, mereka tidak lagi melihat sosok Sue Zian, Nirou, Tan Yun, Sen Subing, dan sangguannya. Tan Taiyu mengerutkan kening, benua hukuman surgawi sangat luas, menurutmu kemana sangguannya dan Nirou akan melarikan diri? Tan Tailong mengerutkan kening dan berkata, iya. Pada saat ini, mata indah Tuoba Yingying berkedip, seharusnya melarikan diri ke pegunungan hukuman surgawi. Mengapa? Tian Lao diperintahkan oleh organisasi Tian Chao, agak bingung. Bibir merah Tuoba Yingying terbuka dengan ringan, dan menganalisis, rentang pegunungan hukuman surgawi ditempati oleh istana mendalam 6 surga selama 5 tahun. Jika saya tidak salah menebak, Sangguan Yading mengatur ulang pintu alam rahasia di 4 alam rahasia eternal, Huangfu, Divine Soul, dan Murong. Di antara mereka, dia pasti tidak akan melarikan diri ke alam rahasia Murong, karena tidak ada wilayah luas lainnya di alam rahasia Murong, tetapi ada 3 medan perang para dewa di 3 alam rahasia lainnya. Selain itu, 3 alam rahasia eternal, Huangfu, dan Divine Soul, di antaranya alam rahasia Huangfu adalah yang paling dekat dengan tempat ini. Oleh karena itu, saya pikir sangguannya, yang terluka parah, pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk melarikan diri ke alam rahasia Huangfu, dan kemudian melarikan diri ke ngarai meteorit di alam rahasia Huangfu. Tentu saja, ini hanya tebakanku. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang berpikir kata-kata Tuoba Yingying masuk akal. Lalu apa yang kita lakukan? Sekarang, Tan Taiyu memandang Tuoba Yingying. Mata Tuoba Yingying penuh dengan kedinginan, ini sangat sederhana, istri raja saya dan saya segera terbang keluar dari lautan salju Tianqi, dan kemudian melewati susunan teleportasi kota perbatasan dinasti Tang Xun untuk mencapai kota kekaisaran Tang Xun, dan kemudian ke dinasti Qingcheng, berbatasan. Akhirnya, melalui formasi teleportasi antara kota dan kota di dinasti suci Qingcheng, kami tiba di kota Mochizuki, yang sekarang menjadi kota suci Mochizuki. Kota suci Mochizuki lebih dekat ke pintu masuk pegunungan Tianpu, tempat kita mencegat sangguannya. Setelah mendengar ini, Tang Menggu, Si Hong Xiao, dan Namong Yukin mengangguk setuju. Aku akan pergi juga, kata Tang Yongsheng. Aku akan pergi juga. Feng Qingcheng dan Gongsun Ruoxi berkata serempak. Bagus. Tuoba Yingying berkata, yang lain akan tinggal di Zhongnan Xianshan. Setelah itu, Tuoba Yingying dan yang lainnya, bersama-sama melintasi lautan bersalju Tianqi. Setelah April, Tuoba Yingying dan yang lainnya tiba di kota suci Mochizuki dan melepaskan kesadaran spiritual mereka, menunggu sangguannya, Tan Yun, dan Sen Subing tiba. Pada saat yang sama, sangguannya, yang telah melarikan diri untuk bulan April, perlahan-lahan memulihkan luka-lukanya saat melarikan diri, dan sekarang dia telah memulihkan 30% dari luka-lukanya. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit di atas sebuah kota di dinasti suci Tang Xun dengan wajah pucat. Pada saat ini, Tan Yun, yang tingginya 300 kaki, membawa Sen Subing dan jatuh ke ruang 1,3 juta li di belakangnya. Sen Subing di bahu kanan Tan Yun berkata kepada Tan Yun, sayap peri jimatnya semakin berkabut, menunjukkan bahwa kekuatan jimat peri secara bertahap melemah, dan dia tidak dapat melarikan diri jika terus berlanjut.
Transmisi suara Tan Yun tiba-tiba berhenti, dan kemudian adegan yang membuatnya sangat marah terjadi. Melalui indera spiritualnya, dia menemukan bahwa sangguannya tiba-tiba melayang ke udara. Setelah menghentikan penerbangan, ratusan orang di kota di bawah memberi isyarat untuk naik ke udara dengan seru dan digantung di depan sangguannya. Orang-orang memandang sangguannya dengan ngeri, dan berkata dengan gemetar, "Sang Xian. Diam untuk penguasa istana." Sangguannya membentak, dan orang-orang sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Sangguannya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Tan Yun, yang panjangnya 300 meter, berkata dengan tajam. "Apa yang ingin aku lakukan? Kamu sangat pintar, tidak bisakah kamu menebak?" Sangguannya memelototi Tan Yun, "Berhenti untukku, jika tidak, aku akan membunuh mereka." Mendengar itu, Tan Yun berhenti terbang di udara, dan kesadaran spiritualnya menyelimuti sangguannya yang berada lebih dari 1 juta mil jauhnya. Dia sangat marah dan berkata, "Mereka hanya orang biasa tanpa kekuatan untuk mengikat ayam. Bagaimana keluhan antara Anda dan saya mempengaruhi mereka tanpa pandang bulu?" Hahaha. Sangguan ia tampak seperti orang gila dengan fitur wajah yang sangat terdistorsi. "Apa hidup dan mati mereka bagiku? Tan Yun, kamu mundur dan jangan mengejarku lagi, aku akan membiarkan mereka pergi." Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tangannya, menggertakkan giginya dan terlihat sangat ragu-ragu. Hal yang sama berlaku untuk Sen Subing di bahu kanannya. Mundur ke penguasa istana. Sangguan yang memarahinya, tidak melihat gerakannya, dan tiba-tiba, 30 orang tak bersenjata di kehampaan di depannya hancur berkeping-keping. "Kamu membantai binatang buas yang tidak bersalah." Tan Yun meraung dengan mata merah. Sen Subing memarahi, "Sangguannya, ini adalah kebencian di antara kita. Orang-orang ini tidak terkait dengan Tan Yun. Tanpa alasan, kamu membunuh orang yang tidak bersalah, apakah kamu masih manusia?" Setelah dimarahi, Sen Subing berkata kepada Tan Yun yang ragu-ragu, "Tan Yun, sangguan ia kejam, tidak peduli berapa biayanya, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Jika tidak, dia bersembunyi di tanah luas hukuman surgawi. Kami tidak dapat menganggapnya sebagai masalah kecil, tetapi jika dia bersembunyi, jika dia menggunakan kekuatannya untuk membalas Huang Fu Shengzong, konsekuensinya akan menjadi bencana." Mendengar ini, Tan Yun menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia tidak tahan dengan orang-orang yang dibantai oleh sangguannya, dia tahu lebih jelas bahwa sangguannya tidak boleh dilepaskan kali ini, jika tidak, akan ada masalah tanpa akhir. Lebih banyak orang akan dibunuh olehnya. Pada saat ini, sangguannya mencibir dan berkata, "Sen Subing, apakah Anda benar-benar bodoh sebagai penguasa istana? Kamu bilang orang-orang ini bukan kerabat Tan Yun. Jangan berpikir bahwa penguasa istana tidak tahu. Sekarang apakah itu dinasti suci Tang Zun atau dinasti suci Qing Cheng, mereka semua adalah afiliasi dari Sage Huang Fumu. Dan Tan Yun, sebagai penguasa Huang Fu Shengzong, maka orang-orang ini bukan hanya orang-orang dari dinasti suci Tang Zun, tetapi juga orang-orang dari Tan Yunmu. Tan Yun, saya tahu bahwa Anda adalah orang yang sangat sentimental. Saya akan menyarankan Anda untuk mundur ke penguasa istana. Jika tidak, penguasa istana tidak hanya akan membunuh orang-orang ini, tetapi juga akan membantai sebuah kota setelah melewati kota. Beraninya kau." Tan Yun meraung. "Tan Yun, dengarkan, bajingan, kamu tidak berani tidak memiliki penguasa istana ini." Sangguannya berkata tanpa pertanyaan, dan meraung dengan kejam, "Tan Yun, penguasa istana ini bereinkarnasi untuk membunuhmu di benua hukuman surgawi, sepertinya tidak bisa melakukannya. Namun, penguasa istana bersumpah bahwa selama penguasa istana lolos dari bencana ini, meskipun dia tidak dapat membunuhmu, dia akan menghukum daratan, dan jutaan orang akan mati." Sangguan ia tidak kejam, dia sebenarnya ingin membunuh semua manusia kecuali Tan Yun di benua. Pikiran seperti itu 1000 kali lebih kejam daripada kepunahan umat manusia. Namun, dia kecewa selanjutnya. Dia berpikir bahwa dengan kepribadian penuh kasih sayang Tan Yun, dia akan menyerah membunuh dirinya sendiri. Tetapi Tan Yun menggunakan tindakan praktis untuk memberitahunya bahwa tidak ada. Mata Tan Yun merah, dan dia meraung dengan panik, lalu membunuh sangguan ia. Seperti yang dikatakan Sen Subing sebelumnya, tidak peduli seberapa mahal harganya, sangguannya akan hancur. Tan Yun tahu bahwa jika dia tidak membunuh lawannya, mungkin akan ada lebih banyak orang yang akan mati di masa depan. Pada saat ini,
Ratusan orang di depan sangguannya mengetahui dari kata-kata sangguannya bahwa mereka adalah penguasa dinasti suci Tangsun. Setelah mengejar sangguannya, orang-orang tidak bisa melihat Tan yang jaraknya 1,3 juta mil. Yun, tapi masih menangis. Sekte Guru, tolong bantu kami. Tuan Sekte, tolong, kami belum ingin mati. Metropolitan. Petik 2 petik 2. Sangguan Yalingshen menatap Tan Yun yang telah muncul sejauh 1,2 juta mil, dan dia berteriak tak percaya, Tan Yun, kamu, apakah kamu benar-benar mengabaikan hidup dan mati mereka? Persetan ibumu, aku secara alami peduli, tetapi aku tahu lebih baik bahwa kamu harus dibunuh, jika tidak, lebih banyak orang yang tidak bersalah akan dibunuh olehmu di masa depan. Tan Yun meraung dengan suara serak. Jika kamu masih memiliki rasa kemanusiaan, jangan mengancam Lao Su dengan nyawa mereka, Lao Su memberitahumu, itu tidak berguna. Aku pasti akan membunuhmu kali ini. Setelah mendengarkan, mata sangguannya menunjukkan tatapan gila, oke, bagus. Sekali, karena aku tidak bisa mengancammu, maka aku, sangguannya, akan membunuhmu. Begitu suara itu jatuh, sangguannya melambaikan tangan kanannya, dan ratusan orang di depannya tiba-tiba berubah menjadi hujan darah. Kemudian sangguannya dengan cepat melarikan diri ke depan, dan secara bertahap melambat saat dia melarikan diri. 10 hari kemudian, ketika Tan Yun dan Sen Subing muncul 800.000 mil jauhnya dari sangguannya telah muncul di atas kota berbunga-bunga di dinasti Tangsun. Pergi ke penguasa istana untuk mati. Sangguannya berhenti sebentar di udara, dan tiba-tiba menekan telapak tangan kanannya ke bawah. Tiba-tiba, tangan besar kekuatan spiritual, membawa kekosongan yang hancur, menamparnya dengan agresif. Melihat adegan ini, murid raksasa Tan Yun menunjukkan ejekan yang dalam, dan dia tampak tidak khawatir. Alasan untuk ini adalah karena Tan Yun mengejar sangguannya 10 hari yang lalu, sambil melepaskan kesadaran spiritual yang diselimuti. Transmisi suara wilayah manusia 150 juta mil di bawah memberitahu semua orang bahwa mereka harus segera bersembunyi. Dan pada saat ini, penguasa kota di bawah, setelah mendengar transmisi Tan Yun 4 jam yang lalu, segera memanggil semua biksu di kota untuk membantu orang-orang mengambil barang berharga mereka dan melarikan diri. Sekarang, sangguannya tidak tahu bahwa dia sedang menyerang kota kosong. Dalam beberapa napas, bangunan ratusan ribu li di kota itu berubah menjadi reruntuhan dalam serangan sangguannya. Setelah serangan itu, sangguannya menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memindai sesuka hati, korban dari orang-orang di kota di bawah. Tidak masalah jika dia tidak melihatnya. Setelah dia melihatnya, dia menemukan bahwa itu adalah kota yang kosong, paru-parunya meledak karena marah. Sialan Tan Yun, pasti transmisi suaramu yang membuat mereka semua melarikan diri sebelumnya. Sangguan ia mengutuk saat terbang untuk melarikan diri. Jika kamu menyia-nyiakan kata-kata ibumu, mungkinkah aku membiarkan orang-orangku menunggu untuk dibantai olehmu? Tan Yun mengucapkan setiap kata sambil terbang cepat, kamu mati. Setelah itu, Tan Yun berhenti berbicara omong kosong dengan sangguannya, dan membawa Sen Subing untuk mengejarnya. Dalam 4 bulan berikutnya, sangguannya terbang langsung dari dinasti Tangsun ke langit di atas kota di perbatasan timur dinasti Qingcheng. Dia melewati ribuan kota di sepanjang jalan, tetapi yang membuatnya frustrasi adalah bahwa meskipun setiap kota dihancurkan olehnya, dia tidak membunuh siapapun. Karena ribuan kota semuanya adalah kota kosong, orang-orang telah dibebaskan oleh Tan Yun dengan kesadaran spiritual yang kuat dan biarkan mereka melarikan diri terlebih dahulu. Hanya 1 jam yang lalu, sayap jimat peri peringkat menengah sangguannya runtuh. Berarti kekuatan Xianfu telah benar-benar habis. Tan Yun, raksasa magma, yang membawa Sen Subing telah muncul lebih dari 200.000 mil di belakang sangguannya. Cedera sangguannya sudah lama sembuh, tetapi kecepatan terbangnya di bawah kekuatan penuhnya sedikit lebih lambat dari Tan Yun. Meski begitu, dia tertawa. Itu adalah senyum pelarian. Dia mencibir sambil berlari untuk hidupnya, Tan Yun, kecepatanku hanya sedikit lebih lambat darimu. Ketika kamu menyusulku, aku sudah melarikan diri ke alam rahasia Huangfu. Saat itu, aku punya cara sendiri untuk mencegahmu menemukanku. Hahaha. Tepat ketika sangguannya sangat bersemangat, tiba-tiba suara wanita cantik tanpa jejak emosi datang dari depannya. Jika Anda ingin melarikan diri ke pegunungan hukuman surgawi, maka Anda harus bertanya kepada wakil raja ini apakah Anda setuju.
Sangguan Yaksun menjadi terkenal dan melihat pemandangan yang membuatnya takut. Pada saat ini, di bawah kekosongan 30.000 li di depannya, adalah area pusat kota suci Mochizuki yang mencakup area seluas 2 juta li. Di masa lalu, Feng Qingcheng memerintahkan perluasan kota Wang Yue, yang membuat kota Wang Yue mencaplok puluhan kota di sekitarnya dan puluhan ribu kota kecil. Kota suci Mochizuki sekarang menjadi dinasti suci Alure, kota terbesar selain kota Kekaisaran Alure. Dan area paling sentral dari kota suci Mochizuki adalah bekas situs Tan Mansion, tetapi pada saat ini berdiri patung batu manusia hidup langsung ke awan. Patung batu itu adalah Tan Yun. Wow, pada saat ini, Tuoba Yingying memimpin untuk meroket dari bawah patung batu, muncul di kehampaan ratusan ribu kaki, dan menghalangi jalan sangguannya secara langsung. Setelah itu, beberapa sosok naik ke langit, dan Tuoba Yingying berhamburan dan berdiri di kehampaan. Orang-orang ini adalah Meng Yao, Xiao, Yukin, Feng Qingcheng, Gongsun Ruoxi, dan Tang Yongsheng. Kecuali Feng Qingcheng dan Gongsun Ruoxi yang sekarang merupakan tahap ke-7 dari tahap eklosion, 5 orang yang tersisa semuanya adalah tahap ke-9 dari tahap eklosion. Sangguannya melihat ke arah kerumunan, ekspresinya lebih serius dari sebelumnya. Dia memikirkan identitas mantan Tuoba Yingying. Dia tahu bahwa meskipun Yingying hanya berada di tahap ke-9 dari tahap bulu, dia jelas bukan lawannya. Kecuali Tuoba Yingying, semua orang rentan terhadapnya. Di antara 6 wanita ini, aku tidak bisa mengalahkan Tuoba Yingying. Ada juga 2 dari 7 lapisan alam bulu, yang bukan wanita Tan Yun. Tan Yun mungkin tidak akan menyerah saat aku menangkap mereka. Sangguannya diam-diam memikirkan hal ini, dan mengunci mangsanya di Nangong Yukin tanpa menunjukkan ekspresinya, karena dia tahu bahwa ini adalah wanita Tan Yun. Ketika dia mengambil keputusan, Tan Yun mengejarnya 100.000 mil di belakangnya. Penguasa istana bertarung denganmu hari ini. Membunuh. Sangguannya memegang pedang darah 6 Kaisar Langit dan berpura-pura membunuh Gongsun Ruoxi. Ketika Tuoba Yingying dan Tang Mengyao hendak mengepung sangguannya, matanya menunjukkan konspirasi, dan dia tiba-tiba berbalik ke arah Nangong Jade yang ramping di langit di paling kanan. Qin pergi. Dia tidak menggunakan kekuatan magis Sutra 6 Surga Kaisar, dan dia takut dia akan secara tidak sengaja menghancurkan Nangong Yukin, dan kemudian dia tidak akan bisa mengancam Tan Yun. Di hadapan sangguannya yang datang dengan cepat, Nangong Yukin menunjukkan seringai di wajahnya yang cantik dan fana, dan berkata dengan ringan, "Apa? Kamu pikir aku pengganggu?" Sangguannya sedikit bingung, pihak lain tidak takut pada dirinya sendiri. Yang membuatnya semakin bingung adalah Tang Menggu, Tante Xianer dan yang lainnya acuh tak acuh ketika mereka melihat bahwa mereka sedang berjalan menuju Nangong Yukin. Itu tidak lebih dari acuh tak acuh, dan mereka semua menampilkan pertunjukan yang bagus. Ketika sangguannya bingung, Tan Yun dan Sen Subing membubarkan diri dari kehampaan, menghalangi jalan sangguannya yang jauh. Tan Yun memandang sangguannya dan dengan bercanda berkata, "Sangguannya, apakah kamu berencana untuk menangkap Yukin dan mengancam Laozi? Kamu tidak perlu menyangkalnya. Jika ya, aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu bisa mengalahkan Yukin, aku, Tan Yun, akan menghitung, dan mengampunimu karena tidak mati." Di hati Tan Yun, kebenciannya pada sangguannya telah mencapai titik di mana tidak bisa ditambahkan lagi. Dia tahu bahwa hal yang paling kejam bagi musuh bukanlah membunuh musuh. Tetapi setelah jiwa musuh dihancurkan secara brutal, dia menyiksa sampai mati secara perlahan. Tujuan Tan Yun sangat sederhana, untuk memberi sangguannya sinar kehidupan dalam keputusasaan, dan kemudian dengan kejam memadamkan cahaya. Biarkan dia pergi dari neraka ke surga dulu, lalu hancurkan dia ke neraka untuk membunuhnya. Inilah yang akan dilakukan Tan Yun saat ini. Tan Yun, apakah kamu serius tentang ini? Sangguannya bertanya dan bertanya. Lao Su selalu diperhitungkan. Tan Yun selesai berbicara, dan berkata kepada Tang Yongsheng dan yang lainnya, "Kalian menyingkir, bukankah dia ingin menangkap Yukin? Beri dia kesempatan." Ya, Tang Yongsheng dan yang lainnya tersebar dari kehampaan, membentuk pengepungan besar, mengelilingi sangguannya dan Nangong Yukin. Pada saat ini, Tan Yun berbicara lagi, "Tentu saja, saya akan memberi Anda kesempatan seperti ini. Ada juga syaratnya," mengatakan, kata sangguannya. Tan Yun mengulurkan jari, perlahan menunjuk ke dasar lautan awan, dan berkata, "Berikut ini adalah kampung halamanku. Aku tidak ingin perang menyebar ke kampung halamanku.
Syaratku adalah kamu dan Yukin berhadapan dalam kehampaan sejuta mil. Setelah mendengarkan, Sangguan berkata dengan elegan, oke. Ya, tapi kamu tidak boleh mengikuti. Tidak masalah, kata Tan Yun. Dalam benak Tan Yun, apakah Namong Yukin akan menjadi lawan sangguannya? Apa lelucon? Sangguannya adalah reinkarnasi dari Kaisar Abadi 6 Hari, dan Namong Yukin tidak hanya memiliki warisan Dewa Prasejarah, tetapi juga memiliki pedang prasejarah. Tidak ada ketegangan dalam membunuh sangguan ya. Bangun untuk berkelahi. Rok Namong Yukin terbang dan memimpin ke udara. Penguasa istana bertanya pada dirinya sendiri, dia bukan lawan Tan Yun, Sen Subing, dan Tuo Baiying, apakah dia masih takut kamu tidak akan berhasil? Sangguan Ia juga mencibir. Pada akhirnya, kedua wanita itu melewati lautan awan dan sampai ke lautan awan jutaan mil. Alasan sangguannya mengatakan bahwa itu bukan lawan Tan Yun adalah karena identitas masa lalu Tan Yun, Sen Subing, dan Tuo Baiying. Adapun Namong Yukin, dia tidak takut. Tapi kemudian, ketika cincin Namong Yukin Qiankun melintas, disertai dengan aura prasejarah, pedang terbang penuh abu kuno muncul dari udara tipis dari tangan batu giok, sangguannya tiba-tiba menatap batu giok Namong dengan mata lebar. Pedang terbang Qin, sangguannya sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia gemetar tidak jelas, Hong Huang, ini pedang prasejarah. Kenapa ada di tanganmu? Mungkinkah kamu adalah reinkarnasi dari dewa-dewa primordial? Tidak. Tidak, dewa-dewa primordial adalah laki-laki, bahkan jika kamu bereinkarnasi, kamu tidak bisa menjadi perempuan. Pada saat ini, sangguannya tampak sangat ketakutan, dahinya penuh dengan butiran keringat. Pada saat ini, sebuah gambar muncul di benaknya. Dalam gambar, ketika dia diproklamasikan sebagai Kaisar Abadi 6 Surga oleh Hongmeng Supreme di masa lalu, ada raksasa 100.000 Zhang yang tiba di alam abadi, dan membawa dirinya melalui alam dewa abadi yang menakutkan untuk mencapai Hongmeng tertinggi. Dia ingat dengan jelas bahwa raksasa dengan tinggi 100.000 kaki itu memiliki Excalibur di tangannya, yang disebut Excalibur primordial. Dan pemilik Excalibur, yang kemudian dia ketahui, adalah dewa-dewa pendahulu, salah satu dari 12 pahlawan besar Hongmeng Supreme, yang setenar Tuo Baiying. Karena hari itu adalah kanonisasi Kaisar Abadi, ingatannya tentang waktu itu sangat jelas. Meskipun pedang prasejarah telah menyusut berkali-kali dibandingkan sebelumnya, sekilas dia mengenali bahwa pedang terbang di tangan Namong Yukin adalah pedang prasejarah. Tiba-tiba, firasat buruk menjadi hidup. Kamu masih memiliki beberapa penglihatan. Namong Yukin memandang sangguannya dengan dingin, suaranya bahkan lebih dingin, aku bukan reinkarnasi dari dewa-dewa primordial. Aku baru saja mendapatkan warisannya. Kecepatanmu tidak lebih cepat dariku. Jangan mencoba melarikan diri, kamu tidak bisa melarikan diri. Mendengar ini, sangguannya menekan kepanikan di hatinya, matanya berangsur-angsur menjadi tegas, jika kamu adalah reinkarnasi dari dewa-dewa primordial, aku memang takut padamu. Sayang sekali kamu tidak. Tuan istana ini tidak percaya padanya, dia tidak bisa mengalahkan ketiga Tan Yun, dan dia tidak bisa mengalahkanmu. Begitu suara itu jatuh, sangguannya segera menggunakan kekuatan magis paling kuat di Sutra 6 Surga Kaisar, Kesatuan Pedang Manusia. Dalam sekejap, pedang darah Kaisar 6 Surga di tangan sangguan Ia naik ke langit, dan sangguan Ia masuk ke pedang darah Kaisar 6 Surga. Dalam kehampaan seperti riak air, pedang darah 6 Kaisar Langit meroket hingga 3.000 meter, dengan kehampaan retakan 500.000 mil, seperti gunung berwarna darah yang hancur, bergerak menuju Namong Yukin dengan kagum tertelan. Hampir pada saat yang sama, Namong Yukin menunjukkan pedang besar. Segera, tubuh Namong Yukin melonjak dengan suasana prasejarah kuno. Dalam sekejap, aliran kekuatan surgawi kuno putih susu mengelilinginya seperti naga. Berdengung, tangan kiri Namong Yukin berayun sangat cepat di depan dadanya, dan tangan kanannya memegang pedang di udara untuk menciptakan lintasan misterius. Ketika pedang berdarah Kaisar 6 Surga muncul ribuan kaki di atas kepalanya, tangan kiri Namong Yukin menari, menginjak dadanya, dan tangan kanannya mengayunkan pedang ke arah langit dengan ekspresi serius, Hari Hong Huang Pai. Petik 2. Boom, boom. Dalam keruntuhan langit, cahaya pedang putih yang memancarkan atmosfer kuat zaman kuno meletus seketika, merobek kehampaan, membuat langit dengan radius ratusan ribu mil, sebelum dipulihkan, meledak lagi. Cahaya pedang putih memancarkan aura liar, seolah-olah itu bisa menghancurkan segalanya, bertabrakan dengan pedang darah Kaisar 6 Surga yang ditebas. Ledakan.
Dengan suara keras yang mengguncang dunia, saat Hong Huang Jianmang bertabrakan dengan pedang darah Kaisar Enam Surga, badai kuat menyapu ke segala arah dalam lingkaran konsentris. Merayu. Boom. Pada saat ini, langit benar-benar runtuh, dan turbulensi ruang gelap mengamuk di langit, yang mengejutkan. Nangong Yukin memegang pedang prasejarah, seperti gadis giok dari Yaochi yang berdiri di udara, tanpa gelombang di matanya yang indah. Dia tidak repot-repot melihat hasil pukulan dengan sangguannya, tetapi hanya berdiri di kehampaan seperti itu. Karena dia percaya diri, pukulannya yang belum pernah terjadi sebelumnya sudah cukup untuk melukai sangguannya. Seperti yang diharapkan, ketika cahaya pedang suci runtuh di langit, ketika langit kembali damai, pedang darah 6 hari kaisar yang panjangnya 3.000 kaki menabrak langit sejauh ratusan ribu kaki. Ah, aku tidak yakin, aku tidak berdamai. Jeritan dan suara jeritan menyakitkan tiba-tiba meledak ke dalam kehampaan. Saat berikutnya, sangguannya, berlumuran darah, terbang dengan gemetar dari pedang darah Kaisar Enam Surga, dan buru-buru menyingkirkan pedang darah Kaisar, seperti anjing yang berduka menyemburkan darah saat melarikan diri menuju pegunungan Tianpu. Jelas bahwa sangguannya terluka parah dan jauh dari lawan Nangong Yukin. Serahkan padaku. Nangong Yukin terbang melintasi langit ribuan mil di langit, memegang pedang prasejarah, dan muncul di belakang sangguannya. Pergi ke neraka. Tatapan licik di mata sangguannya, dia tiba-tiba berbalik di udara, dan seberkas cahaya hitam dipancarkan dari tangan kanannya, tetapi ratusan jarum beracun muncul di tangannya. Tidak menunggu dia melepaskan jarum beracun, darah tiba-tiba muncul, dan Nangong Yukin melesat menjauh dari sisi sangguannya, mengayunkan pedang dan memotong tangan kanan sangguannya. Ah! Tangan penguasa istana. Sangguannya, yang terluka parah, membuat suara yang tragis. Ledakan. Nangong Yukin secantik dewi, saat berputar dari langit, jari kakinya berada di dada sangguannya. Retakan. Dalam suara retakan tulang yang jelas, tulang rusuk sangguannya patah, dadanya runtuh, dan darah jatuh ke dalam kehampaan dengan mulutnya. Wow! Nangong Yukin menukik ke bawah, mengulurkan tangan gioknya untuk mencubit leher belakang sangguannya, mengangkat sangguannya ke langit, dan melayang di depan Tan Yun dan yang lainnya. Sangguan ia menatap Tan Yun sekarat, dengan ekspresi memohon di matanya, "Tuan, saya salah. Saya tidak menyesal mati, mohon maafkan putri saya." Oke. Tidak baik. Setelah Tan Yun dengan tegas menolak, dia bertanya kepada semua orang, apakah Nirou sudah menangkapnya. Tuoba Yingying berkata, "Tuan, ketika Nirou mengendarai perahu abadi kelas menengah untuk melarikan diri, Sue Zian juga naik perahu abadi. Sudah lebih dari 7 bulan sekarang, dan bawahan percaya bahwa dengan kekuatan Zian, Nirou pasti akan dibunuh." Ya, setelah Tan Yun mengangguk setuju, dia memandang sangguannya dan mencibir, "Putrimu mungkin sudah meninggal lebih dari setengah tahun. Bagaimana kamu membiarkan Lao Su menyelamatkannya?" Mendengar itu, sangguannya menatap Tan Yun dengan sengit, "Kamu binatang, bunuh jika kamu ingin membunuh. Aku bilang, bagaimana jika kamu melambung? Kamu masih akan mati. Setiap kultivator yang naik dari Heaven's Punishment Star akan diawasi dengan ketat. Hari di mana kamu naik ke dunia abadi adalah saat kamu dikuburkan." Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, dan kemudian mencibir, "Saya pasti akan pergi ke dunia peri, tetapi saya akan memberitahu Anda juga. Lao Su tidak akan bodoh lagi, biarkan dunia peri tahu bahwa Lao Su adalah penguasa di bidang bintang hukuman surga." Setelah mendengar ini, sangguannya sepertinya memikirkan sesuatu, dan mengejek, "Mengapa kamu ingin menyelinap ke dunia abadi? Tidak ada gunanya. Mereka yang tidak memiliki status naik akan dibunuh." Penyelundupan. "Tidak, tidak, saya tidak menyelundupkan." Tan Yun berkata dengan angkuh, "Aku tidak punya identitas." "Hahaha, anjing tuaku, aku masih punya banyak cara. Tidak mudah untuk mendapatkan identitas." Tan Yun maju selangkah, dengan senyum iblis, bibirnya menempel di telinga sangguannya, seolah-olah setelah mengatakan sesuatu, sangguannya membuka matanya dan menggelengkan kepalanya dengan keras. "Tidak, kamu tidak bisa melakukannya. Kamu akan hancur berkeping-keping, sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun di dunia fana yang bisa melakukannya." Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, "Orang lain tidak bisa melakukannya, bukan berarti aku tidak bisa melakukannya, Tan Yun. Sekarang kamu pergi dan mati dulu, ketika aku mencapai dunia peri. Cepat atau lambat kamu akan menghancurkan rumah abadi 6 surga dan kemudian dunia abadi 9 surga. Aku ingin mengambil kembali semua milik Lao Su." Tan Yun berhenti,
melemparkan murid surgawi Hong Mengnya, menatap sangguannya, dan berkata tanpa ragu, mari kita bicarakan, apakah masih ada orang yang hidup di istana mendalam 6 surga? Iya, sangguan ia berkata dengan ekspresi membosankan. Di mana? Berapa banyak? Mata Tan Yun penuh dengan rasa dingin. Di alam rahasia Huang Fu, masih ada 1 juta orang dari alam jiwa suci ke alam kehamilan wilayah, kata sangguan ia. Oke, sangat bagus, kata Tan Yun, mengusir murid Hong Meng. Pompa, Tan Yun memegang pedang dengan acuh tak acuh dan perlahan menusuk ke dada sangguannya, mengaduk dadanya, sambil meremas-remas ke arah jantung sangguannya. Ah! Rasa sakit tak terkendali sangguannya terdengar, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Apakah itu menyakitkan? Tan Yun berteriak, ujung pedang menghantam jantung sangguannya, dan meraung keras, ketika saya tahu bahwa Anda mengkhianati saya, hati saya adalah apa yang Anda rasakan sekarang. Pompa, berbicara tentang Tan Yun menghancurkan hati sangguannya, lalu dia mengayunkan pedangnya ke tengkorak sangguannya, dan 10 janin abadinya dimusnahkan. Setelah itu, Namong Yukin mencubit tangan giok di belakang leher sangguannya, dan tubuh sangguannya berubah menjadi awan darah dari kehampaan, dan menghilang ke dalam kehampaan dengan angin. Pada titik ini, sangguannya, yang bereinkarnasi di 6 surga yang bermartabat, benar-benar mati. Dengan kematian sangguannya dan penghancuran istana mendalam 6 surga, sekarang Huang Fu Seng Song Tan Yun telah benar-benar berdiri di puncak benua hukuman surgawi. Tidak ada keraguan bahwa Huang Fu Seng Song saat ini adalah raksasa yang telah bangkit. Tang Yongsheng bertanya-tanya, Yuner, sangguannya adalah reinkarnasi dari Kaisar Abadi 6 surga, tetapi Anda mengatakan dia adalah mantan bawahan Anda, lalu siapa identitas Anda sebelumnya? Gongsun Ruoxi dan Feng Qingcheng juga menatap Tan Yun dengan takjub. Tan Yun memandang Tang Yongsheng dan tersenyum sedikit, ayah mertua, ini adalah cerita yang panjang. Setelah kita membunuh musuh di wilayah rahasia Huang Fu dan membangun kembali sekte, aku akan memberitahumu. Ketiganya mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mari kita kembali ke pegunungan hukuman surgawi dan mendapatkan kembali tanah yang hilang. Suara Tan Yun tiba-tiba berhenti. Dia sangat tertarik dengan patung di bawahnya, dan tidak bisa tidak mengagumi, ini patung yang realistis. Dengan itu, Tan Yun menukik ke bawah, melakukan tendangan voli di depan patung batu raksasa dirinya. Kerumunan mengikuti, Feng Qingcheng, di belakang kerumunan, mengerucutkan bibirnya, dia melihat punggung Tan Yun, dan tidak ada yang memperhatikan kelembutan sekilas di matanya. Patung Tan Yun setinggi 10.000 kaki, bisa dikatakan pedang ajaib, pengerjaan yang terampil, dan mengungkapkan kehidupan nyata Tan Yun kepada dunia. Tan Yun di patung itu mengenakan jubah ungu. Kepalanya sedikit terangkat, dan senyum menawan tergambar di sudut mulutnya. Melihat ke kejauhan, matanya mengungkapkan arti dari melihat semuanya. Jubah ungu yang dipahat membeku dalam hembusan angin, dan itu terbuat dari angin kencang di langit. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa bahkan penampilan Tan Yun dan pesona halusnya sangat tepat. Jelas, seorang pematung tidak bisa dipahat dengan hati. Mereka yang bisa memahat patung ini pastilah mereka yang mengerti Tan Yun Sin dan mereka yang mengerti Tan Yun bisa menunjukkan patung Sen Yun dengan sangat jelas. Oke, sangat bagus. Tan Yun Chan terus berbicara, melihat kembali ke Feng Qingcheng, dan dengan rasa ingin tahu berkata, kamu adalah penguasa suci dari dinasti suci Qingcheng. Kamu harus tahu asal-usul patung batu ini. Saya benar-benar ingin tahu siapa yang bisa membuat patung saya begitu realistis. Mendengar ini, pipi harum Feng Qingcheng diwarnai dengan awan, dan hatinya terbentur. Tang Meng dan yang lainnya di samping memandang Tan Yun dan tersenyum. Apa yang Anda tertawakan? Tan Yun bingung. Tentu saja aku menertawakanmu. Namong Yukin tersenyum dan berkata, semua orang di sini tahu siapa yang membuat patung batu itu, tetapi kamu tidak tahu. Siapa? Tan Yun terkejut. Namong Yukin mengeluarkan jari giok yang ramping, menunjuk ke Feng Qingcheng, dan berkata sambil tersenyum, itu jauh di langit, tepat di depanmu. Itu kamu. Tan Yun terkejut. Iya, Feng Qingcheng tersenyum dan mengangguk. Beberapa tahun yang lalu, ketika Tang Yongsheng berbicara dari hati ke hati dengan Feng Tianlun, dia mengetahui bahwa Feng Qingcheng memiliki hati rahasia untuk Tan Yun Fang. Jadi dia tertawa dan berkata, Yuner. Satu generasi Ratu Agung mengambil setahun penuh untuk membentukmu, apakah kamu merasa terhormat untuk patung itu? Tan Yun memandang Feng Qingcheng, yang cukup menawan, dan berkata, Qingcheng, patung-patungnya sangat bagus.
Saya sangat menyukainya. Tidak apa-apa jika kamu menyukainya. Hati Feng Qingcheng manis seperti madu, dan dia malu untuk menjawab. Jika para menteri dinasti suci Qingcheng melihatnya, dia pasti akan menjatuhkan rahangnya, kan? Karena di dinasti suci Qingcheng, di hati para menteri, permaisuri Feng Qingcheng akan selalu terlihat dingin. Pada saat ini, Tang Yongsheng menyampaikan kepada Feng Qingcheng, keponakan Feng, jika Anda menyukai Tan Yun, Anda malu untuk berbicara, dan paman akan membantu Anda. Ah, jangan. Feng Qingcheng berkata dengan panik. Hah? Tan Yun memandang Feng Qingcheng dengan bingung, tapi apa lagi? Tidak, tidak ada. Feng Qingcheng dengan bersemangat mengubah topik pembicaraan. Tan Yun, ayo pergi ke alam rahasia Huangfu. Oke, Tan Yun adalah orang yang menghargai orang lain. Karena Feng Qingcheng tidak ingin mengatakannya, dia tidak menindaklanjutinya. Setelah merespons, dia mengorbankan perahu abadi kelas bawah, dan mengantar semua orang ke gunung hukuman. Dalam perjalanan, Feng Qingcheng berdiri di tepi perahu abadi dalam keadaan linglung, dan embusan angin meniup gaun hitamnya ke tanah dan mengganggu hatinya. Dia tahu bahwa dia menyukai Tan Yun, dan dia juga ingin mengumpulkan keberanian untuk mengaku. Tetapi dia takut Tan Yun akan menolaknya, dan panik dalam ketakutan. Sen Subing, Tang Mengyao, Tan Tai Xianer, Si Hong Xiao, Nangong Yukin, dan kecantikan alami Gongsun Ruoxi, yang tidak menggunakan bedak dan harian, semua tahu bahwa Feng Qingcheng telah jatuh. Qingcheng. Suara menyenangkan datang dari belakang telinganya, dan Feng Qingcheng perlahan menoleh ke belakang dan melihat Sen Subing menatapnya. Kamu masuk. Setelah Sen Subing berkata, dia berbalik dan melangkah ke ruang pelatihan. Feng Qingcheng memasuki ruang pelatihan dengan keraguan. Qingcheng, apakah kamu menyukai Tan Yun? Sen Subing tersenyum terbuka. Jangan salah paham. Detak jantung Feng Qingcheng semakin cepat, dan Sen Subing menyelanya dengan senyuman sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, siapa aku? Perasaanmu terhadap Tan Yun semuanya tertulis di wajahmu. Tan Yun. Dia cerdik, tapi dia pria berkepala peri yang sedang jatuh cinta. Orang lain bisa mengatakan bahwa kamu menyukainya, tapi dia benar-benar tidak tahu. Akan lama di Jepang. Setelah waktu yang lama, kita akan naik. Kita akan memiliki kesempatan untuk menghubungi Tan Yun di masa depan. Jika Tan Yun menyukaimu, kakakku bersedia menerimamu. Setelah mendengar ini, Feng Qingcheng menggigit bibir bawahnya erat-erat dan mengangguk berat. Dia memiliki kesukaan yang berlipat ganda pada Sen Subing. Dia mengira Sen Subing akan marah, tapi dia sangat bijaksana. Setelah itu, Sen Subing dan Feng Qingcheng mengobrol seolah-olah mereka berada di rumah. Pada saat ini, di ruang pelatihan lain di Xianzhou, Gongsun Ruoxi berdiri tegak di depan Tan Yun, dengan ekspresi khawatir. Tan Yun, saya khawatir ketika Anda muncul dan naik, saya belum dipromosikan ke alam eklosion kesempurnaan hebat. Untuk cinta, Gongsun Ruoxi jauh lebih berani daripada Feng Qingcheng. Sejak Tan Yun menjadi murid Batinia, dia menyukai Tan Yun sampai sekarang. Dia mengaku kepada Tan Yun 2 kali, tetapi pada akhirnya dia tetap menggerakkan Tan Yun. Tan Yun memberitahu Gongsun Ruoxi untuk memberinya waktu. Kalau begitu aku tidak akan menunggumu. Tan Yun ingin menggoda Gongsun Ruoxi, tapi dia tidak menyangka Gongsun Ruoxi. Seketika air mata mengaburkan pandangannya. Gadis bodoh, aku berbohong padamu. Tan Yun tersenyum, melangkah maju, dan mengulurkan tangan untuk menghapus air mata Gongsun Ruoxi. Tan Yun tersenyum jahat, dan menempelkan bibirnya ke telinga Gongsun Ruoxi, dan menghela nafas pelan, sebelum aku naik, aku ingin menikahi Subing dan yang lainnya, dan tentu saja, kamu. Setelah mendengar ini, Gongsun Ruoxi tertawa terbahak-bahak, baunya cantik, siapa yang mau menikah denganmu? Tersenyum dan mengutuk pipi harum Gongsun Ruoxi, dia berlari keluar dari ruang pelatihan. Bintang-bintang bergeser dan matahari terbit. Ketika perahu abadi berlayar ke pegunungan Tianpu dan hanya 1 juta mil jauhnya dari alam rahasia Huangfu, Tan Yun, yang sedang beristirahat di ruang kultivasi, mendengar suara gembira Tang Meng dari luar ruang kultivasi. Tan Yun, aku mengerti. Xian naik. Xian. Tan Yun membuka matanya dipenuhi dengan pikiran yang dalam. Dia bangkit dan melangkah keluar dari ruang pelatihan, tersenyum, di mana dia? Jika Anda mengatakan siapa yang memiliki hubungan terbaik dengan Sue Xian, itu tentu saja Tang Menggu. Ketika Tang Menggu masih menjadi murid sekte luar Huangfu Shengzong, dia tidak dapat dipisahkan dari Xian dan sedekat saudara perempuan.
Selama periode ini, meskipun dia percaya bahwa Ziyan bisa membunuh Niro dengan kekuatan Ziyan, dia masih khawatir bahwa sesuatu mungkin terjadi. Sekarang Sue Ziyan tidak hanya terluka, dia masih hidup, dia secara alami sangat bahagia. Pada saat ini, suara celoteh Tang Meng juga masuk ke telinga orang-orang yang beristirahat di Xianzhu di ruang kultivasi lainnya. Saudari Tang, sudahkah kamu menemukan Xian? Si Hong Xiao dan Tante Xianer dengan anggun keluar dari ruang pelatihan. Setelah itu, Shen Subing, Namong Yukin, Tang Yongsheng, Gongsun Ruoxi, Feng Qingcheng dan yang lainnya juga berjalan keluar dari ruang latihan masing-masing dan menatap Tang Meng. Tang Meng berkata dengan gembira, dia sekarang berada di luar rahasia Huangfu. Setelah mendengar ini, semua orang melepaskan indera spiritual mereka, seperti gelombang tak kasat mata, yang membanjiri pegunungan Tianpu dan menyelimuti jalan keluar dari alam rahasia Huangfu. Ketika mereka melihat Sue Ziyan, mereka tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, ketika Huangfu berada di luar area rahasia, Sue Ziyan meletakkan tangannya di pinggangnya, wajahnya memerah karena marah, dan berkata dengan ceroboh, saya sangat marah dengan wanita tua saya. Wanita tua saya telah menyerang selama 3 hari, dan tidak mendobrak pintu rahasia. Dengarkan orang-orang di dalam, wanita tua itu bisa menebak bahwa sangguannya mengatur ulang formasi pertahanan. Sekarang sangguannya pasti telah dibunuh oleh saudara iparku. Adapun Tuan Muda Istana Nirou dari Istana Mendalam 6 Surga, dia juga dihancurkan oleh wanita tuaku. Orang-orang di dalam, cepat buka pintu alam rahasia untuk nona tua saya. Selama Anda membukanya, nona tua saya dapat mempertimbangkan untuk tidak menghancurkan Anda, jika tidak. Tanpa menunggu Sue Ziyan mengatakan sesuatu, tiba-tiba, suara Yin dan Yang dari lelaki tua itu terdengar di area rahasia Huangfu. Tes gading, tiup, lalu tiup. Hanya mengandalkan Tan Yun untuk membunuh Raja Istanaku. Hanya mengandalkanmu untuk membunuh Tuan Istana Muda kita. Kurasa kamu ada di dalam air, hahaha. Berhenti bicara omong kosong, orang tua itu memberitahumu bahwa ranah rahasia Huangfu sudah menjadi Istana Mendalam 6 Surga kita. Dan dengan ranah kesempurnaan agung rahim lelaki tua itu, kamu tidak dapat melihat kekuatanmu, mungkin kamu berada di alam eklosion. Tapi kenapa? Kamu punya kemampuan untuk mendobrak. Hehe, tapi sayang, kamu tidak bisa membuka sama sekali. Setelah mendengar itu, ketika Sue Ziyan hendak berbicara, pada saat ini, seorang pria berusia 80 tahun di alam rahasia Huangfu, menghadap seorang diaken di alam jiwa suci, tersenyum dan berkata, Guru, bukankah dia sudah berteriak? Dari ibu tua dan ibu tua. Anda memenuhinya, panggil ibunya. Yah, murid itu patuh. Pria parubaya itu berteriak di pintu alam rahasia, Yin dan Yang dengan aneh berteriak, Ibu. Di luar pintu alam rahasia, Sue Ziyan hampir muntah darah karena marah. Dia bertemu dengan orang yang tidak tahu malu untuk pertama kalinya. Aku sangat marah. Permukaan tubuh Sue Ziyan, 5 kekuatan surgawi emas, kayu, air, api, dan bumi, seperti naga 5 warna yang mempesona. Saat dia berputar di sekelilingnya, dia memegang pedang 5 jiwa, dengan putus asa menebas ke dunia rahasia, pintu. Ledakan. Boom. Dengan suara keras orang tuli, pintu alam rahasia bergetar hebat, meninggalkan serangkaian goresan dangkal, tetapi tidak rusak. Ketika Sue Ziyan sangat marah sehingga dia gemetar dan dia bingung, tiba-tiba terdengar tawa dari belakangnya, Ziyan tidak marah, kakak ipar akan membantumu. Sue Ziyan tercengang sejenak. Dia membalikkan tubuhnya yang tinggi ke udara, dan menemukan bahwa Tan Yun sedang tersenyum, mengendarai perahu abadi, dan membawa kerumunan muncul ribuan mil di belakangnya. Wow, Sue Ziyan menghilang dari udara tipis, dan pada saat berikutnya, dia muncul di perahu abadi, cemberut mulut ceri kecilnya, memegang lengan kanan Tan Yun, wajahnya sedih, kakak ipar, aku benar-benar marah, kamu harus menghapus formasi pertahanan gerbang rahasia terkutuk ini. Aku harus masuk dan membunuh pria menjijikkan yang memanggil ibuku. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangkat kepalanya dan mengelus kepala Sue Ziyan, lalu, dengan senyum dingin, oke, tunggu sebentar. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun naik ke langit dari perahu abadi, melewati ribuan mil dari kekosongan, mengangkat tangan kanannya dan menabrak pintu alam rahasia, rusak. Ledakan. Wow, dengan pukulan ganas dari Tan Yun, gerbang alam rahasia setinggi 1000 kaki itu langsung hancur dan berubah menjadi puing-puing yang tersebar di seluruh langit, jatuh ke dalam kehampaan. Wow, mata Sue Ziyan melebar dan dia mengagumi,
Kakak ipar, kamu sangat luar biasa. Ini benar-benar kejam, tapi hehe aku menyukainya. Kakak ipar, aku mencintaimu sampai mati. Suezian dengan senang hati memimpin dari perahu abadi dan menembak ke arah wilayah rahasia Huangfu. Di mata Tang Menggu, Shen Subing, dan lainnya yang terkejut, saat Suezian yang bahagia melewati Tan Yun, Li Ying berputar di udara dan muncul di samping Tan Yun. Kemudian, Suezian mencium pipi Tan Yun tiba-tiba, yang berubah menjadi hantu dan menyapu ke wilayah rahasia Huangfu, hanya menyisakan Tan Yun dengan tatapan terkejut. Segera, Tan Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak asing dengan perilaku Suezian yang tidak biasa. Dan Tang Meng dan yang lainnya di Xianzhu juga tersenyum. Pada saat yang sama, Tang Meng mengoceh beberapa wanita, dan dia tidak bisa melihat melalui pikiran Suezian. Mereka terkadang curiga bahwa Suezian merahasiakan Tan Yun Fang, tetapi terkadang mereka merasa bahwa Suezian adalah harta hidup yang tidak akan pernah tumbuh dewasa. Setelah itu, ketika Tan Yun dan yang lainnya memasuki alam rahasia Huangfu, mereka melihat Suezian dengan dua kaki berturut-turut, menendang tuan dan muridnya ke tanah. Katakan, siapa yang baru saja menelepon ibuku? Suezian berkata dengan dingin. Maafkan aku. Pria tua dan pria parubaya itu terus bersujud. Suezian menilai dari suaranya bahwa itu adalah orang parubaya yang baru saja memanggil ibunya, dan dia tertawa dengan marah, ibuku belum menikah. Di mana putramu? Kamu berani mempermalukanku? Mati. Begitu kata-kata itu jatuh, Suezian menusuk kepala pria parubaya itu dengan pedang. Pompa. Ketika lelaki tua itu ingin memohon belas kasihan, darah tiba-tiba muncul dan dia dibunuh oleh Suezian. Pada saat ini, kesadaran spiritual Tan Yun menyelimuti alam rahasia Huangfu. Ketika dia menemukan bahwa semua bangunan, paviliun, istana, dan berbagai bangunan lainnya yang disediakan untuk kultivasi murid di alam rahasia Huangfu semuanya berubah menjadi reruntuhan, dia marah. Di wilayah rahasia Huangfu, jutaan orang di istana mendalam 6 surga, setelah menemukan bahwa gerbang alam rahasia telah dihancurkan, melompat ke udara dengan panik. Sialan! Alam rahasia Huangfu Sekte Master ini adalah apa yang bisa kamu lakukan. Pergi ke neraka. Tan Yun naik ke langit, berburu dengan jubah ungu, dan rambutnya menari-nari dengan keras, mengerahkan paksaan napas pada jutaan orang. Boom! Napasnya seperti badai yang tak terlihat, menelan jutaan orang dalam kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tiba-tiba, mereka merasa ada gunung yang tak terlihat di segala arah, menghancurkan dan menghancurkan diri mereka sendiri. Tidak. Meluangkan. Petik 2. Petik 2. Hanya dalam beberapa napas, orang-orang di istana mendalam 6 surga yang panik dan mencoba melarikan diri, di bawah tekanan aura, berubah menjadi bunga kematian berwarna darah yang mekar dari kehampaan. Semua terbunuh.